pemirsa, kembali bersama saya Maria Talim Bekas dalam Dialog Publik. Selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda dalam Dialog Publik pada malam hari ini dengan mengangkat tema 60 hari kerja Gubernur Papua Barat dan pencapaian 21 Raperdasi. Dan pada malam hari ini sudah hadir bersama-sama dengan saya di studio pada malam hari ini. Dengan hormat saya sapa penjabat Gubernur Papua Barat, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan, Dr. Andes Paulus Waterpauw, MSI. Selamat malam, Pak. Selamat malam pemirsa. Apa kabar, Pak? Baik. Ya. Luar biasa. Kemudian pemirsa, narasumber yang kedua yang sudah hadir bersama-sama dengan saya pada malam hari ini, yaitu Ketua MRP Papua Barat, Pak Maksi Ahoren. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Apa kabar? Sehat. Luar biasa. Dan ada narasumber kita yang ketiga, yaitu Wakil Ketua Bapemperda, Pak Samsudin Siknun, yang pada saat ini sementara dalam perjalanan dan akan bergabung bersama-sama dengan kita beberapa saat lagi. Dan pemirsa, sebelum kita akan lanjut dalam bincang-bincang kita pada malam hari ini, kita akan ikuti cuplikan berikut ini. Mei 2022, Komisaris Jenderal Purnawirawan Dr. Andes Paulus Waterpauw, MSI, dilantik sebagai penjabat Gubernur Papua Barat oleh Menteri Dalam Negeri. Banyak tugas penting pun harus segera diselesaikan oleh Waterpauw, seperti yang tertuang dalam tugas dan kewenangan penjabat gubernur, yakni membangun komunikasi intensif dan koordinasi yang baik untuk mengefektifkan pemerintahan daerah dan mensukseskan pilkada. Selalu berpedoman pada nawacita, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan pengisian jabatan bila memang harus segera diisi, menetapkan perda bila memang harus segera ditetapkan, mengawal netralitas ASN dan TNI Polri dalam pilkada. Salah satu poin penting yang saat ini telah selesai dilakukan adalah pembahasan dan pencapaian 21 Raperdasi oleh DPR Papua Barat bersama pemerintah. Dan hal ini patut diakui bahwa pemerintah, DPR, serta MRP Papua Barat sangat serius menyikapi permasalahan dan keinginan masyarakat Papua, khususnya masyarakat Papua Barat. Tidak hanya itu, saat ini pemerintah daerah bersama DPR dan MRP Papua Barat lagi fokus dan bersinergi melakukan berbagai terobosan untuk melayani masyarakat dengan maksimal, terutama mengenai hak-hak dasar masyarakat asli Papua. Ya pemirsa, demikianlah cuplikan sedikit tentang bagaimana mengawali dialog kita pada malam hari ini. Pertama saya ke Pak Penjabat Gubernur dulu, Pak. Kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 12 Mei 2022 merupakan sejarah bahwa Komisi Jenderal Polisi Purnawirawan Pak Paulus Waterpauw dilantik sebagai penjabat Gubernur Papua Barat. Dan tepat pada bulan ini 60 hari Bapak Paulus Waterpauw menjabat sebagai penjabat Gubernur Papua Barat. Ini merupakan waktu yang belum lama di Provinsi Papua Barat. Sudah sampai mana pencapaian yang Bapak lakukan di Provinsi Papua Barat? Silakan, Pak. Ya, terima kasih ya Mbak Maria, Pak Ketua MRP yang saya hormati, para pemirsa sekalian. Jadi pertama sekali kita terus panjatkan puji dan puja syukur ya atas kasih sayang Tuhan. Kita tetap masih dalam pelindungan, ya kita masih diberikan umur panjang sampai dengan hari ini. Ini saya senang bisa bertemu dengan saudara-saudara lewat TVRI ini untuk kita coba berbagi informasi yang terkait dengan tugas-tugas dan tanggung jawab kami sebagai pemerintah di daerah Provinsi Papua Barat ini. Ya, hari ini tanggal 19
Juli 2022 ini saya sebenarnya genap 2 bulan atau 60 hari. Karena ketika dilantik tanggal 12 Mei, itu saya tidak langsung berangkat ke sini. Tetapi minta waktu 1 minggu karena harus menyiapkan perlengkapan. Karena dulu pakaiannya polisi, sekarang pakaiannya ASN. Kira-kira begitu. Jadi harus disiapkan dulu. Jadi saya tiba tanggal 19 di sini dan langsung kita melakukan berbagai aktivitas dengan para pimpinan OPD, Pasekda dan seluruhnya. Ya, starting pertama saya tentu datang ke Pulau Mansinam. Karena tiba hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu kita ibadah di Mansinam. Saya menganggap bahwa itu penting karena sebagaimana 2 hamba Tuhan yang dulu hadir di pulau ini juga menginjakan kaki pertama di Mansinam. Jadi saya juga coba mengkolaborasi itu. Nah dari situ kemudian melanjutkan tugas-tugas. Nah tugas-tugas yang pertama tentu saya silaturahmi. Pertama ke Bapak Ketua MRP dan seluruh anggota yang mulia dari MRP, Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga ke pimpinan gereja di Tanah Papua, PGGP. Kemudian setelah itu juga ke Pangdam dan juga Kapolda. Nah, lanjutnya baru ke DPRP, karena DPRP ini kita sudah bersepakat untuk hadir itu ketika membawa sebuah konsep. Nah, konsepnya itu perda itu, peraturan daerah khusus maupun peraturan daerah provinsi. Ya, jadi itu menjadi tujuan utama yang memang diberikan penggarisbawahan oleh pimpinan waktu 1 tahun dalam rangka memaknai, ya, menerjemahkan, katakan begitu, Undang-Undang 2 nomor 21 perubahan Undang-Undang Otsus 21 2021 ya, yang mana mungkin ada reaksi-reaksi waktu itu, ada yang menolak, ada yang menerima dan sebagainya, tetapi kami dari Papua Barat menyatakan diri secara keseluruhan kita menerima, sehingga konsekuensinya harus membuat peraturan-peraturan yang ada di dalam breakdown atau penjelasan lanjutan daripada Undang-Undang nomor 2 2021. Ya, itu yang kemudian membuat semangat kami semua untuk mencoba menyelesaikan peraturan daerah khusus dan juga peraturan daerah provinsi. Yang lain ya tentu saya dengan berkolaborasi bersama dengan pimpinan Forkompimda ya di sini, kita coba bangun berbagai kerja cepat yang nampaknya kita fokus ini adalah masih di sekitar Kabupaten Manokwari, khususnya Kota Manokwari. Karena menurut saya juga Manokwari adalah wajah terdepan atau katakan gapura terdepan dari dari kota-kota yang ada, kabupaten yang ada di provinsi, Papua Barat, ya. Karena dia adalah ibu kota provinsi. Sehingga dengan Bupati Papua Barat, Manokwari dengan seluruh jajarannya kita kolaborasi untuk bersama-sama menangani berbagai hal-hal yang kelihatannya tidak terlalu besar, tidak terlalu strategi, tapi bernilai yang tinggi. Nanti saya akan jelaskan kemudian. Mungkin itu dulu penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Jenderal. Berikut saya ke Pak MRP Papua Barat, Pak Maksi Ahoren. Kita ketahui bersama bahwa tugas dan wewenang MRP menurut Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang nomor 21 tahun 2021 ada beberapa poin. Dan ini saya ambil ada salah satunya yaitu memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRD bersama-sama dengan Gubernur. Sejauh manakah MRP mengawal dan memberikan pertimbangan mengenai raperdasi? Iya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Maria. Pertama-tama kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk Bapak Gubernur. Beliau ini baru 2 minggu saja kerja, baru 2 bulan. Kita lihat sudah mulai ada sedikit perubahan-perubahan. Saya sendiri juga saya capek. Kalau kita ikut Pak Gubernur kerja terus tiap hari, aduh. Tapi ya luar biasa. Tapi masih tetap semangat ya Pak? Tetap semangat, karena dengan beliau semangat kerja,
Maka kami anak-anak muda ini juga tetap siap backup dan bekerja terus. Luar biasa Bapak Gub, sudah 2 bulan ini kami terasa sekali, sangat terasa sekali apa yang hari ini beliau buat, apa yang hari ini beliau kerja, kita lihat sangat luar biasa. Terus kemudian menyangkut tentang tadi Pak Maria sampaikan, kami juga sangat berterima kasih sekali bahwa Raperdasus dan Perdasi yang kemarin tadinya sudah ditetapkan yang nantinya akan diberikan kepada MRP untuk memberikan saran dan pertimbangan. Kami tetap akan lakukan itu sebagai topoksi dan tugas kami bekerja. Sementara ini sudah diberikan kepada kami penyerahan kepada kami. Kami juga akan mengkaji dan melihat itu semua secara baik. Yang jelas menyangkut tentang Perdasus. Ini merupakan amanat daripada undang-undang Otsus bahwa ini merupakan ranah daripada lembaga ini MRP yang mana kita melihat ini secara baik. Secara baik supaya ke depan pada saat nantinya sampai ke Mendagri nantinya pembuatan itu dari MRP sudah masuk juga. Supaya kita bisa lihat bahwa Perdasus yang nantinya dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri nantinya ini dapat menjawab apa yang menjadi kerinduan dan keinginan daripada orang asli Papua. Saya sebagai Ketua Majelis Rakyat Papua Barat sekali lagi sangat mengapresiasi kerja cepat dari Bapak Gubernur ini dengan jangka waktu yang tadi disampaikan hanya 2 bulan saja, 60 hari saja, beliau sudah bisa dapat melakukan itu secara baik. Saya kira kalau pemerintah juga memberikan kita waktu yang cukup panjang, saya kira bukan hanya 21 Raperdasus ya nanti beliau buat, tapi pasti lebih. Saya percaya sekali dengan kemampuan daripada Bapak Gubernur, ditambah lagi dengan staf-staf yang ada di Gubernur, saya kira MRP hari ini tetap akan membekap penuh apa yang hari ini dikerjakan oleh Bapak Gubernur. Mungkin dari kami itu. Baik, terima kasih Pak Maksi. Kita lanjut ke Pak Jenderal. Kita berbicara soal Raperdasi dan Raperdasus. Seberapa pentingkah itu untuk masyarakat di Provinsi Papua Barat? Silakan Pak. Ya, jadi yang pertama kan kalau dilihat dari semangat undang-undang ya, undang-undang khusus tentang penyelenggaraan pemerintahan di Papua ini kan dikenal sebagai undang-undang Otsus ya. Kekhususan itu yang pertama karena hadirnya Majelis Rakyat Papua, itu kekhususannya. Jadi segala hal yang berkaitan dengan tugas-tugas kita harus kita konsultasi juga sinergi dengan MRP. Karena itu adalah representasi daripada adat, agama, dan perempuan. Itu kekhususannya yang pertama. Yang kedua tentu keberpihakan. Keberpihakan pada orang asli Papua. Nah itulah kemudian kita coba mengangkat beberapa hal yang termaksud atau termaktub ya di dalam Undang-Undang Nomor 2 itu, yaitu semangat orang asli Papua, OAP. Jadi perdasi tentang OAP. Itu satu. Yang kedua misalkan kita juga mengangkat tentang bagaimana pendidikan yang harus berpihak pada orang asli Papua. Kemudian juga persoalan politik yang ada di tanah Papua juga ada keberpihakan di situ. Kemudian juga yang lain kita mengatur tentang tata kelola pemerintahan itu sendiri. Ya, itu diantaranya. Jadi nanti secara khusus nanti akan dijelaskan oleh pimpinan Rapperda yang memang punya tugas pokok di situ, Pak Samsudin. Tapi maksud saya begini, sebenarnya kenapa kita melihat itu penting? Karena amanah undang-undang mengatur bahwa kita penyelenggara negara itu terdiri dari eksekutif, legislatif, dan Majelis Rakyat Papua itu harus berkolaborasi untuk mengatur segala sesuatu ketentuan aturan pelaksanaan yang memang bisa menjadi landasan hukum atau landasan berpijak bagi kita-kita yang ada di tanah Papua, khususnya Papua Barat. Sehingga itulah yang membuat kami mengangkat beberapa persoalan-persoalan mendasar yang tadi diantaranya yang saya sebutkan. Termasuk juga misalkan kemarin kan ada saudara-saudara kita yang honorer ya, 512 orang yang memang sudah ditetapkan sebagai
ASN, tapi sebagai P3K mereka juga masih bereaksi. Itu juga kita akomodir. Kita coba meletakkan mereka di dalam sebuah peraturan daerah khusus yang nanti itu akan kita coba bawa ke Jakarta untuk meyakinkan pusat bahwa hari ini keberpihakan yang dimaksud itu tidak boleh tawar. Keberpihakan itu memang harus diberikan sepenuhnya sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh kita, masyarakat Papua, termasuk juga dengan kepolisian daerah dan lain sebagainya. Nah, itu diantaranya. Jadi saya selaku penjabat di sini tentu datang dengan sejumlah agenda ya, artinya ada pesan-pesan dari pimpinan di pusat, Bapak Presiden lewat Menteri Dalam Negeri, kemudian para menteri terkait lainnya dari DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, RI dan lain sebagainya, termasuk MPR. Mereka juga mengharapkan apa yang saya punyain pengalaman itu dibawa ke Papua Barat ini untuk sinergi dengan MRP dan juga DPRP dalam rangka juga membawa semua hal yang menginspirasi kepentingan kekhususan Papua itu. Mungkin itu ya, nanti kita coba jelaskan lagi di belakang. Tapi maksud saya begini, semangat itu memang harus utuh. Jadi misalkan kami sebagai eksekutif itu harus bisa mengamanatkan persoalan-persoalan hakiki yang ada di tengah lapisan masyarakat. Artinya bahwa kita harus tahu apa yang menjadi aspirasi tuntutan daripada masyarakat. Iya. Yang menurut kami adalah pelayanan dasar. Pelayanan dasar itu harus juga bisa diangkat, yang kemudian nanti dibicarakan, dibahas, yang kemudian bila itu bersepakat kita menjadikan sebuah peraturan-peraturan yang nanti akan menjadi landasan kita bergerak kemana-mana. Baik Pak. Saya kira itu. Kita tahan sejarak semakin memanas. Jadi kita tahu bersama bahwa Raperdasus dan Raperdasi sangat penting karena diberikan kekhususan untuk hak-hak orang asli Papua. Dan kita tahan dulu, kita akan ikuti jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam dialog Gubernur Menyapa bersama kita, saya dan kami.